Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Jumadi Saputra. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 230102054. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis Introduction Detection System. Definisi Introduction Detection System ialah sistem yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah dalam suatu jaringan atau sistem komputer. Tujuan utamanya ialah meningkatkan keamanan dengan mendeteksi serangan atau pelanggaran kebijakan. Klasifikasi umum IDS ini terbagi atas dua, yaitu berdasarkan metode deteksi dan berdasarkan lokasi implementasi. Berdasarkan metode deteksi terbagi atas dua, yaitu Signature Based IDS dan Anomaly Based IDS. Signature Based IDS adalah jenis Introduction Detection System yang mendeteksi serangan dengan cara mencocok aktivitas jaringan atau sistem dengan pola-pola serangan yang sudah diketahui sebelumnya, yang disebut signature atau tanda tangan. Sedangkan anomaly based IDS adalah jenis introduction detection system yang mendeteksi ancaman dengan cara mencari penyimpanan dari aktivitas normal yang telah ditentukan sebelum pada jaringan atau sistem. Yang ketiga yaitu Network Based IDS. Adalah sistem deteksi intrusi yang memantau lalu lintas jaringan secara keseluruhan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat yaitu Host Based IDS. Ialah sistem deteksi intrusi yang dipasang langsung pada perangkat seperti server atau komputer. Kelebihan Signature Based IDS ialah 1. Akurat untuk serangan yang dikenal. Kedua, minim false positif. Sedangkan kekurangannya ialah tidak efektif untuk serangan baru atau zero day. Sedangkan Anomaly Based IDS memiliki kelebihannya ialah 1. Dapat mendeteksi serangan baru atau tidak dikenal. Kekurangannya yaitu memiliki tingkat false positif yang tinggi. Ketiga itu Network Based IDS. Kelebihannya itu dapat memantau seluruh segmen jaringan, sedangkan kekurangannya ialah tidak bisa dilihat aktivitas terenskripsi. Keempat, Host Based IDS. Kelebihannya itu deteksinya lebih dapat terhadap serangan pada host, sedangkan kekurangannya adalah konsumen sumber daya lokasi lebih tinggi. Perbandingan jenis IDS. Jenis IDS 1, Signature Based. Kelebihannya yaitu akurat untuk serangan lama. Sedangkan kekurangannya tidak mendeteksi serangan baru. Kemudian anomaly based-nya bisa dideteksi serangan baru, sedangkan kekurangannya adalah false positif tinggi. NIDS kelebihannya cakupan jaringannya luas, sedangkan kekurangannya tidak melihat lalu lintas terenskripsi. Keempat, HIDS. Kelebihannya deteksi mendalam di host, sedangkan kekurangannya beban di sistem host. Cara kerja IDS secara umum adalah 1. Monitoring pemantauan. Kedua,
IDS memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem secara real-time. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, IDS mengumpulkan data secara paket jaringan, log sistem, aktivitas pengguna, dan file konfigurasi. Kelima, analisis data. Keenam, data dianalisis untuk mencari pola yang menunjukkan adanya intrusi atau ancaman. Ketujuh, deteksi ancaman. Kedelapan, jika ada aktivitas mencurigakan, IDS mendeteksi dan mencocokkan dengan metode deteksi atau disebut signature atau anomali. 9. Notifikasi. 10. IDS memberi peringatan atau laporan ke administrator jika terdeteksi aktivitas berbahaya. 11. Tindakan lanjutan. 12. IDS sendiri tidak selalu menghentikan serangan, tapi bisa dikombinasikan dengan sistem lain, misalnya IPS, untuk otomatis melakukan tindakan. Cara kerja berdasarkan jenis IDS. Signature based IDS. 1. IDS memiliki database signature atau pola serangan. Saat aktivitas jaringan masuk, IDS mencocokkan dengan pola tersebut. Jika cocok, dianggap sebagai ancaman. Contoh, mirip antivirus saat mengenali malware berdasarkan kode tertentu. Kedua, anomali based IDS. IDS membangun profil aktivitas normal baseline dari jaringan atau host. Saat aktivitas menyimpang dari baseline, misalnya lalu lintas data mendadak tinggi, IDS menandai sebagai anomali. Contohnya, pengguna biasa hanya akses jam kerja, tapi tiba-tiba aktif tengah malam, dianggap mencurigakan. Ketiga, network based IDS. Cara kerjanya yaitu memantau semua lalu lintas di segmen jaringan tertentu, menganalisis paket data untuk mencari pola serangan, dan ditempatkan di titik strategis seperti belakang router atau firewall. Keempat, host-based IDS. Dijalankan di komputer atau server tertentu, memonitor log sistem, file yang diubah, proses yang berjalan, dan lain-lain. Fokusnya pada kejadian internal di host, bukan jaringan secara keseluruhan. Kesimpulannya, IDS sangat penting dalam arsitektur keamanan modern. Pemilihan jenis IDS bergantung pada kebutuhan dan infrastruktur. Kombinasi beberapa IDS sering memberikan perlindungan terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.